Halo teman-teman, kembali lagi bersama Akuntansi Hub, di mana tempat belajar akuntansi bukan hanya teori, namun juga aplikasinya di dunia keuangan. Pertama-tama, mari kita lihat daftar isi dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Untuk episode kali ini, kita akan belajar lebih lanjut tentang tipe-tipe laporan keuangan, yaitu laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan atau neraca, dan arus kas. Selain itu, pada akhir tahun juga dilakukan jurnal penutup, untuk menutup akun-akun laba rugi ke akun ekuitas atau bisa dibilang ikhtisar laba rugi. Jurnal penutup. Pengertian dari jurnal penutup adalah ayat jurnal yang dibuat untuk mengenolkan saldo perkiraan sementara atau saldo laba rugi. Hal ini dilakukan agar manajemen tahu kondisi laba rugi perusahaan pada akhir periode, apakah laba atau rugi. Berikut merupakan contoh dari jurnal penutup. Pertama, pendapatan. Karena saldo normal pendapatan ada di kredit, maka saat jurnal penutup, posisi saldonya menjadi di debit dan ditutup dengan ikhtisar laba rugi. Kedua, beban. Karena saldo normal beban ada di debit, maka saat jurnal penutup, posisi saldonya menjadi di kredit dan ditutup dengan ikhtisar laba rugi. Ketiga, modal pemilik. Terdapat dua tipe. Apabila ikhtisar laba rugi berakhir laba, maka akan ditutup di posisi debit, dan modal saham akan berada di kredit. Sedangkan apabila ikhtisar laba rugi berakhir rugi, maka akan ditutup di posisi kredit, dan modal saham akan berada di debit. Berikutnya, untuk prive, akan ditutup di kredit, sehingga modal pemilik akan berada di debit. Hal ini dikarenakan saldo normal prive adalah di debit, karena naturnya mengurangi modal, sehingga jika ditutup, akan menjadi saldo penutupnya di kredit. Jurnal pembalik. Contoh pertama, ada akun beban dibayar di muka. Untuk jurnal pembalik sendiri, hanya dilakukan pada metode cash basis, yaitu yang kolom sebelah kanan. Untuk metode accrual basis tidak perlu ada jurnal pembalik. Contoh untuk metode accrual basis. Pada tanggal 1 Maret 2025, terdapat pembayaran asuransi sebesar 9 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka di debit, dan kas di kredit sebesar 9 juta rupiah. Berikutnya, untuk 31 Desember 2025, jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi sebesar 7.500.000 rupiah di debit, dan asuransi dibayar di muka sebesar 7.500.000 rupiah di kredit. Jadi yang dijurnal di sini adalah beban asuransi yang dibebankan mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Oleh karena itu, jumlahnya besar, yaitu sebesar 7.500.000 rupiah. Lalu, berikutnya, ada jurnal penutup untuk menutup akun-akun laba rugi. Jadi misal di contoh beban asuransi ada 7.500.000 rupiah di debit. Jurnal penutup selalu membalik posisi-posisi akun-akun laba rugi. Jadi misal posisinya di debit sebesar 7.500.000, maka dibalik, posisinya jadi kredit sebesar 7.500.000. Untuk jurnal pembalik tidak ada karena metode yang digunakan adalah accrual basis. Berikutnya, untuk metode cash basis. Pada tanggal 1 Maret 2025, terdapat pembayaran asuransi. Namun alih-alih dicatat sebagai asuransi dibayar di muka dulu, untuk metode cash basis, langsung di jurnal di beban asuransi sebesar 9 juta rupiah di debit, dan kas sebesar 9 juta rupiah di kredit. Lalu pada tanggal 31 Desember 2025, yang disesuaikan adalah beban asuransinya. Karena beban asuransinya dari bulan Maret sampai Desember seharusnya adalah 7.500.000 rupiah, maka dilakukan penyesuaian dengan cara menjurnal, asuransi dibayar di muka di debit sebesar 1.500.000 rupiah, dan beban asuransi di kredit sebesar 1.500.000 rupiah, sehingga total beban asuransi menjadi 7.500.000 rupiah. Dan asuransi dibayar di muka yang tersisa dari seharusnya 9 juta rupiah menjadi 1.500.000 rupiah. Berikutnya, untuk tanggal 31 Desember 2025 akan dilakukan jurnal penutup, metode accrual dan kas menjurnal hal yang sama, yaitu beban asuransi sebesar 7.500.000 rupiah di kredit dan ikhtisar laba rugi di debit. Karena saldo normal beban di debit, maka harus ditutup di kredit. Berikutnya, untuk jurnal pembalik. Pada tanggal 1 Januari 2026, akan diperlukan jurnal pembalik pada metode kas basis.
Dengan menjurnal beban asuransi sebesar Rp1.500.000 di debit, dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp1.500.000 di kredit. Hal ini karena perlu dilakukan penjurnalan asuransi dibayar di muka yang tersisa di tahun 2026. Dan karena metode yang digunakan adalah kas basis, maka asuransi dibayar di muka yang tersisa di tahun 2025 akan dihapus dengan cara dijurnal ke kredit, dan direklasifikasikan ke beban asuransi di debit, sebesar Rp1.500.000. Nantinya yang dijurnal di bulan depannya adalah sisa dari asuransi dibayar di mukanya, dan bukan beban asuransinya berapa seperti metode akrual. Jadi perbedaan metode akrual dan metode kas adalah, metode akrual mengakui beban asuransi yang dibebankan pada suatu periode, sedangkan metode kas mengakui sisa asuransi dibayar di muka yang tersisa pada suatu periode, atau bisa juga menyesuaikan beban asuransi agar sesuai dengan beban yang seharusnya dibebankan pada suatu periode. Berikutnya untuk akun pendapatan diterima di muka, esensinya sama dengan akun asuransi dibayar di muka, hanya bedanya, yang ini akun pendapatan, sedangkan sebelumnya akun beban. Untuk metode akrual di sebelah kiri, pada tanggal 1 Mei 2025 terdapat jurnal pendapatan sewa diterima di muka, dengan jurnal kas di debit, dan sewa diterima di muka di kredit sebesar Rp7.200.000. Lalu, pada tanggal 31 Desember 2025, di jurnal pendapatan sewa untuk periode sampai Desember, sebesar Rp4.800.000 di kredit dan sewa diterima di muka di debit sebesar Rp4.800.000. Hal ini untuk mencatat jurnal penyesuaian untuk pendapatan sewa yang benar-benar telah diterima, sampai dengan periode Desember 2025. Lalu berikutnya akan ada jurnal penutup untuk akun pendapatan sewa, sebesar Rp4.800.000, karena saldo normal pendapatan di kredit, maka pasti ditutup di debit, dan di kredit di jurnal akun ikhtisar laba rugi. Berikutnya untuk tanggal 1 Januari 2026 tidak diperlukan jurnal pembalik, karena metode pencatatan adalah akrual, dan bukan kas basis. Berikutnya, di sebelah kanan adalah pencatatan dengan metode kas basis. Pada tanggal 1 Mei 2025, langsung dicatat sebagai pendapatan sewa di kredit sebesar Rp7.200.000, dan kas di debit sebesar Rp7.200.000. Pada tanggal 31 Desember 2025, dicatat sisa dari sewa diterima di muka yang tersisa, dicatat di kredit, atau pendapatan sewa yang perlu dikurangi agar sesuai dengan pendapatan sewa yang diterima hingga periode tersebut. Pendapatan sewa yang diterima sesungguhnya hingga periode tersebut adalah Rp4.800.000, sehingga pendapatan sewa perlu dikurangi dari Rp7.200.000 menjadi hanya Rp4.800.000, sehingga jurnalnya menjadi pendapatan sewa debit. Sewa diterima di muka kredit sebesar Rp2.400.000. Berikutnya, pada tanggal 31 Desember 2025 juga dilakukan jurnal penutup, karena pendapatan saldo normalnya di kredit, maka jurnal penutupnya menjadi di debit. Begitu pula sebaliknya. Jadi jurnalnya menjadi pendapatan sewa di debit, dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar Rp4.800.000. Lalu pada tanggal 1 Januari 2026, dilakukan jurnal pembalik sebesar Rp2.400.000 untuk membalik sewa dibayar di muka yang tersisa di tahun 2025. Karena kas basis langsung dicatat ke pendapatan sewa, jadi harus dibalik lagi yang di akhir tahun 2025 sudah tercatat sewa dibayar di muka, di jurnal kembali. Sewa dibayar di muka debit dan pendapatan sewa kredit sebesar sisa sewa dibayar di muka pada akhir tahun 2025, yaitu sebesar Rp2.400.000. Nanti untuk bulan-bulan selanjutnya, di jurnal kembali sewa dibayar di mukanya berapa sisanya, atau pendapatan sewa yang perlu dikurangi berapa untuk menyesuaikan pendapatan sewa yang sesungguhnya sudah bisa diakui, seperti jurnal nomor 2 di atas pada tanggal 31 Desember 2025, metode kas basis. Berikutnya untuk beban yang akan dibayar, seperti misal beban gaji. Misal pada tanggal 31 Desember 2025 terdapat beban gaji yang belum dibayar, namun tercatat di bulan ini karena merupakan biaya periode bulan ini, maka menjadi beban gaji di debit pada utang gaji di kredit, sebesar Rp5 juta. Dan pada tanggal 1 Januari 2026 akan dibalik menjadi utang gaji di debit dan beban gaji di kredit, sebesar Rp5 juta. Mengapa perlu dibalik? Karena untuk menghindari pencatatan double. Nanti setelah dibalik, jika ada pembayaran, langsung di jurnal, beban gaji di debit,
pada kas di kredit sebesar 5 juta rupiah. Berikutnya, untuk soal di sebelah kanan, yaitu pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2025, maka akan tercatat piutang bunga di debit dan pendapatan bunga di kredit sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2026, dilakukan jurnal pembalik menjadi pendapatan bunga di debit dan piutang bunga di kredit sebesar 1 juta rupiah. Lalu apabila ada pembayaran pendapatan bunga, tinggal di jurnal, kas di debit, pendapatan bunga di kredit sebesar 1 juta rupiah. Laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terbagi menjadi 4 bagian yaitu neraca, laba rugi, perubahan ekuitas dan arus kas. Mari kita lihat contohnya satu persatu. Laba rugi. Laba rugi single step adalah laba rugi dengan penyajian sederhana, tanpa memisahkan operasi dalam usaha dan di luar usaha. Dari atas, bisa dilihat terdapat pendapatan jasa dan pendapatan lain-lain dijadikan menjadi satu kesatuan. Walaupun atur akunnya berbeda, satunya merupakan kegiatan usaha, yaitu pendapatan jasa, dan satunya lagi merupakan kegiatan non-usaha, yaitu pendapatan lain-lain. Begitu pula beban usaha dan beban lain-lain. Sedangkan laba rugi multiple step adalah laba rugi dengan penyajian yang lebih rumit, karena memisahkan operasi dalam kategori usaha dan di luar usaha, dan berbagai kategori akun lainnya, seperti beban umum dan administrasi, beban penjualan, beban lain-lain dan pendapatan lain-lain. Namun untuk contoh laporan di atas hanya memisahkan antara kategori usaha dan non-usaha. Neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan sampai pada tanggal tersebut. Contoh dari neraca ini adalah bentuk T, yang terbagi dalam 2 kolom, yaitu kiri dan kanan. Kolom kiri terdiri atas akun-akun aktiva, dan kolom kanan terdiri atas akun-akun pasiva, yaitu utang dan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan mengenai perubahan ekuitas suatu perusahaan. Seperti contoh di atas, menunjukkan modal tuan Sabil di awal bulan Desember sebesar 150 juta rupiah. Lalu ditambah dengan laba bersih sebesar 13.850.000 rupiah, dan ada pengambilan prive sebesar 5 juta rupiah, sehingga saldo akhir menjadi 158.850.000 rupiah. Komponen dari perubahan ekuitas sendiri terdiri atas modal saham awal, modal saham akhir, laba bersih awal, laba bersih akhir, dan adanya tambahan modal di setor atau adanya pengurangan modal karena prive. Laporan arus kas. Terdapat 2 tipe laporan arus kas, yaitu arus kas langsung dan tidak langsung. Perbedaannya ada pada penyajiannya. Contoh di atas adalah contoh arus kas langsung. Baik arus kas langsung dan tidak langsung, sama-sama memiliki penyajian arus kas yang terbagi atas 3 aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Cara penyajiannya adalah, untuk aktivitas operasi, disajikan untuk akun-akun yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama perusahaan, seperti penjualan, pembelian, pembayaran gaji dan pemasok, beban penjualan, seperti beban iklan, lalu beban umum dan administrasi, seperti beban perjalanan dinas, beban telepon, beban gaji dan beban listrik dan air. Sedangkan aktivitas investasi disajikan, hanya khusus untuk aktivitas penginvestasian, jadi yang mengeluarkan uang yang nantinya aset tersebut akan digunakan dalam jangka panjang, seperti pembelian aset tetap, investasi deposito, investasi ke perusahaan anak, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan, disajikan khusus untuk semua hal yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan. Dalam kata lain, semua uang yang didapat perusahaan dengan cara meminjam dari pihak lain, atau berkurang, terkait dengan pendanaan. Misal, investasi awal untuk modal saham, lalu ada prive pemilik, lalu contoh berikutnya ada utang bank, utang pemegang saham, utang lain-lain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita coba untuk melanjutkan episode sebelumnya, yaitu dari neraca lajur. Dan akan kita buat laporan keuangannya.
Kita bisa lihat di sebelah kanan, ini adalah laporan keuangan laba rugi dan neraca. Jadi dari angka sebelah kiri, bisa diurutkan sebagai berikut. Neraca saldo, lalu ke penyesuaian, lalu ke neraca saldo setelah penyesuaian. Baru nanti ke sebelah kanan, yaitu laporan keuangan neraca dan laba rugi. Berikutnya kita beralih pada laporan keuangan neraca. Di sini hanya tinggal memindahkan akun-akun yang ada di neraca lajur bagian neraca ke dalam laporan keuangan neraca di halaman Excel ini. Misal akun kas, saldo normal di neraca lajur di debit, dan akan dicatat juga di bagian aset di laporan neraca. Piutang usaha, yang dicatat di bagian aset pada neraca. Berikutnya cadangan kerugian piutang, yang dicatat di bagian aset pada neraca, walaupun posisinya di kredit, maka menjadi minus, tetapi tetap tercatat di bagian aset pada neraca. Selanjutnya, piutang lain-lain tercatat pada bagian aset di bagian neraca. Lalu sewa dibayar di muka, yang tercatat pada bagian aset di bagian neraca. Lalu ada perlengkapan kantor, tercatat pada bagian aset tidak lancar, karena umur lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, peralatan kantor, juga tercatat pada bagian aset tidak lancar pada neraca. Berikutnya akumulasi penyusutan perlengkapan kantor dan peralatan kantor, yang saldo normalnya di kredit, dan tercatat pada bagian aset tidak lancar dengan saldo minus. Berikutnya, utang usaha, yang dicatat pada bagian pasifa pada neraca. Utang lain-lain, yang dicatat pada bagian pasifa pada neraca. Dan utang gaji, yang dicatat pada bagian pasifa pada neraca. Berikutnya, untuk modal, akan dicatat pada bagian modal atau ekuitas pada neraca, yang juga merupakan bagian pasifa, sama dengan akun utang tadi. Lalu untuk prive, yang juga merupakan bagian pasifa, walaupun saldo normalnya di debit, karena merupakan akun kontra dari modal, jadi saldo normalnya di debit, tetap diklasifikasikan ke dalam pasifa, sama seperti akun-akun ekuitas lainnya. Untuk bagian laba, didapat dari total laba rugi dalam 1 tahun yang tercatat pada laporan laba rugi, yaitu hasil dari semua penjualan dikurangi semua beban. Saldo dari neraca, antara total pasifa, atau utang ditambah ekuitas, harus sama dengan total aktiva atau aset lancar ditambah aset tidak lancar. Berikutnya, laporan laba rugi. Dimulai dari akun pendapatan jasa, didapat dari halaman neraca lajur bagian laba rugi, dengan saldo normal kredit. Lalu selanjutnya untuk beban-beban didapat dari halaman neraca lajur, saldo normalnya debit. Semuanya itu akan ditambah semua dan akan didapat apakah laporan keuangan, laba atau rugi. Berikutnya, untuk laporan perubahan ekuitas. Modal saham didapat dari jumlah modal saham di neraca lajur. Lalu laba bersih didapat dari hasil laba atau rugi perusahaan dalam 1 periode. Lalu ditambah dan dihasilkan nominal sebesar 214 juta rupiah. Berikutnya, dikurangi adanya prive Tuan Andik, yang mengurangi jumlah modal saham. Semuanya ditotal dan didapatkan saldo akhir dari modal saham. Selanjutnya untuk laporan arus kas, terdapat 2 tipe arus kas yaitu, laporan arus kas tidak langsung, dan arus kas langsung. Keduanya memiliki 3 aktivitas utama yang sama persis, hanya penyajiannya yang berbeda. Ketiga aktivitas tersebut adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Untuk laporan arus kas tidak langsung, dimulai dengan disajikannya laba atau rugi sebelum pajak, yang didapat pada laporan laba rugi. Lalu penyusutan aset tetap disajikan di bagian aktivitas operasi, di bagian paling atas,
setelah laba rugi sebelum pajak. Untuk mempermudah penyajian arus kas, maka dibuat flow dari aset tetap seperti digambar, dan beban penyusutan disajikan pada arus kas di atas. Selain itu, juga dibuat kontrol untuk tahap 1, di mana semua akun neraca dan laba rugi akan dibuat summary keseluruhan akunnya, untuk melihat penurunan dan kenaikannya, yang akan disajikan pada bagian arus kas aktivitas operasi. Kita dapat melihat bahwa semua angka di tahap 1 diambil dari angka-angka yang tersaji pada laporan neraca dan laba rugi. Kita bisa melihat pula bahwa di kolom tahun 2023, semua angkanya 0. Hal ini dikarenakan belum ada transaksi sama sekali di tahun 2023. Berikutnya, disajikan pula cadangan kerugian piutang, yang mutasinya dapat kita lihat di tahap 1. Lalu semuanya akan ditambah, dan menjadi laba operasi sebelum perubahan modal kerja. Berikutnya, akan disajikan penurunan dan kenaikan pada akun-akun neraca, dengan aktiva terlebih dahulu di atas, dan akun utang di bawahnya. Kenaikan dan penurunan suatu akun dapat dilihat dari tahap 1 yang telah kita buat di sebelahnya. Untuk akun-akun aset, jika berkurang, maka akan menjadi plus, sedangkan jika naik maka akan menjadi minus. Logikanya, karena aset berkurang, berarti ada penambahan kas, misal piutang berkurang, berarti ada pembayaran piutang, maka jika akun-akun aset berkurang, disajikan dalam arus kas tidak langsung menjadi minus, dan begitu pula sebaliknya. Berikutnya, untuk utang usaha, kenaikan dan penurunan sama seperti aset, bisa dilihat pada tahap 1. Untuk utang usaha, jika ada penurunan, maka disajikan juga minus, dan jika ada kenaikan, maka disajikan juga plus. Hal ini logikanya karena, apabila utang usaha berkurang, maka kas yang kita miliki juga berkurang, karena dilakukan untuk pembayaran. Oleh karena itu perlakuannya berbanding terbalik dengan aset tadi, yang jika ada kenaikan malah disajikannya minus. Setelah itu, semuanya akan ditambah agar menghasilkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi. Berikutnya adalah untuk aktivitas investasi. Terdiri dari perolehan aset tetap. Kita dapat melihat pada flow aset tetap, agar kita tahu pasti berapa harga perolehan aset yang dibeli, apabila ada transaksi penjualan aset, dalam hal contoh ini tidak ada, tapi jika ada, maka akan dimasukkan di sini juga. Selanjutnya, untuk aktivitas pendanaan. Disajikan sumber-sumber dari pendanaan suatu perusahaan, misal utang bank, utang lain-lain, modal saham dan lain sebagainya. Dalam contoh di atas, terdapat mutasi penarikan dan penambahan modal saham yang bisa dilihat pada tahap 1 di sebelahnya. Selanjutnya, untuk aktivitas pendanaan yang kedua dalam contoh di atas, terdapat akun utang lain-lain, yang mutasinya bisa dilihat pada tahap 1 di sebelahnya. Selanjutnya, aktivitas pendanaan akan dijumlah dan didapatkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Lalu semuanya itu akan ditambahkan, antara aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, dan akan menghasilkan kas dan setara kas akhir tahun. Kas dan setara kas akhir tahun harus sama dengan saldo kas dan setara kas yang ada di neraca, pada posisi akhir 31 Desember. Berikutnya, laporan arus kas langsung. Sama seperti arus kas tidak langsung, arus kas langsung juga memiliki 3 penyajian aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dalam contoh soal ini, di dalam aktivitas operasinya terdapat 3 penyajian yaitu kas yang diterima dari pelanggan, kas yang dibayar kepada pemasok, dan kas yang dibayar kepada karyawan dan direksi. Sebenarnya ada berbagai macam aktivitas operasi yang bisa disajikan di sini, seperti pembayaran pajak, pembayaran dan pendapatan bunga, pembayaran beban dan pendapatan lain-lain, dan sebagainya. Namun untuk contoh di atas karena akun yang terbatas,
yang berlanjut dari episode-episode sebelumnya, maka hanya ada 3 penyajian tersebut pada aktivitas operasi. Untuk membantu dalam penyajian arus kas langsung, diperlukan bantuan flow-flow akun seperti yang ada di bawah, yaitu penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada karyawan dan direksi, dan pembayaran kas kepada pemasok. Pertama akan kita masukkan dulu untuk aktivitas investasi dan pendanaan, untuk aktivitas operasi akan dibahas sehabis ini. Untuk pembelian aset tetap, angka yang dipakai sama dengan angka yang disajikan dalam arus kas tidak langsung yaitu harga perolehan penambahan aset, sebesar Rp51.200.000. Berikutnya, untuk aktivitas pendanaan, juga menyajikan hal yang sama dengan yang ada di arus kas tidak langsung, yaitu mutasi dari setoran modal, prive, dan utang lain-lain. Berikutnya, untuk aktivitas operasi, yang membedakan adalah aktivitas operasi tidak menunjukkan laba sebelum pajak seperti arus kas tidak langsung. Untuk mempermudah pengalokasian, kita buat flow-flow akunnya di bawah terlebih dahulu. Untuk akun kas diterima dari pelanggan, berhubungan dengan akun-akun penjualan, seperti akun penjualan di laba rugi, dan mutasi piutang usaha. Di sini didapat jumlah pendapatan usahanya sebesar 29 juta. Lalu untuk neraca, piutang usaha, mutasinya dibalik, yaitu tahun 2023 dikurangi tahun 2024. Total kas dari pelanggan adalah 15 juta rupiah. Untuk mutasi cadangan kerugian piutang, tidak dimasukkan ke dalam penerimaan kas dari pelanggan, namun nanti akan dialokasikan bersama dengan akun-akun lainnya, dalam akun pembayaran kas kepada pemasok. Akun berikutnya adalah pembayaran kas kepada karyawan dan direksi. Bagian ini diisi dengan beban gaji yang tertera pada laba rugi, dan mutasi utang gaji di neraca. Berikutnya adalah pembayaran kas kepada pemasok. Pertama-tama dibuat dulu flow-nya, dengan cara menyajikan semua akun-akun neraca dan laba rugi yang ada. Hal ini bisa kita dapatkan dari tahap 1. Untuk memberi kontrol, pada flow pembayaran kas kepada pemasok bisa disam, apakah sudah nol atau belum. Jika sudah nol maka sudah balance. Berikutnya, kita akan melakukan penyesuaian. Kita akan menyesuaikan komponen-komponen yang sudah disajikan dalam arus kas lainnya, yaitu penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada karyawan dan direksi, penambahan aset tetap, setoran modal, prive, dan mutasi utang lain-lain. Pertama, kas dari pelanggan, didapat dari aktivitas operasi, tapi jadi minus. Kedua, pembayaran kas kepada karyawan dan direksi, tapi jadi plus. Ketiga, penambahan aset tetap didapat dari aktivitas investasi, jadi plus. Keempat, setoran modal didapat dari aktivitas pendanaan, jadi minus. Kelima, prive didapat dari aktivitas pendanaan, jadi plus. Keenam, mutasi utang lain-lain didapat dari aktivitas pendanaan, jadi minus. Setelah semuanya selesai, dapat dijumlah semuanya, aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, dan akan jadi saldo akhir arus kas. Saldo akhir ini wajib sama dengan saldo akhir kas dan setara kas di neraca. Terima kasih sudah menonton channel ini.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga hari kalian menyenangkan, dan stay tune untuk episode-episode ilmu akuntansi berikutnya. Terima kasih, dan sukses selalu.